Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran 5. Namun sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, berdoa Bapak pimpin, silakan anak-anak berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian dapat menemukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat membedakan hewan ya, organ gerak hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, yang ketiga, kalian dapat membuat gambar ilustrasi ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi ya. Perhatikan tayangan berikut ini. Nah, baik anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Bapak kita akan membahas tentang perbedaan ya, perbedaan hewan avertebrata dan hewan vertebrata, terutama dalam perbedaan alat geraknya ya. Ayo coba kita perhatikan satu persatu ya. Perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Untuk hewan vertebrata, tentunya yang pertama dia memiliki tulang belakang ya. Vertebrata itu berarti hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebratanya dia tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, untuk hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kemudian perbedaan yang untuk hewan vertebratanya memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian yang ketiga, vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Avertebratanya memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Kemudian perbedaan yang keempat, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan hewan avertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, ini contohnya ya. Yang berikutnya adalah contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata contohnya ikan, kelompok hewan amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kemudian contoh hewan avertebrata yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, ini beberapa contoh perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas bersama-sama tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membahas cara untuk membuat gambar ilustrasi ya. Nah, pada kesempatan ini juga Bapak akan membahasnya lagi, menjelaskannya lagi ya. Membuat gambar ilustrasi sesuai tema ya. Yang pertama, kemudian berikut adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama tentunya adalah menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan.
Nah, pada langkah pertama ini kalian diminta untuk menemukan temanya. Temamu apa? Ya, itu yang pertama. Tentukan dulu temanya. Apa yang akan kamu gambarkan ya. Kemudian langkah yang kedua, kalau sudah temukan tema, kalian diminta untuk membuat sketsa atau membuat gambar ya. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah, pada langkah ini kalian kalau sudah temukan temanya, kalian diminta untuk mencoba untuk membuat sketsanya. Sketsa bisa dibuat menggunakan pensil ya. Kenapa pensil? Karena pensil bisa, kalau memang gambarnya tidak sesuai, bisa dihapus lagi ya. Nah, kemudian setelah sketsanya sudah buat, kalian masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mewarnai. Yaitu warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol atau krayon ya. Nah, pada langkah ketiga ini gambar ilustrasi yang akan kalian buat itu sudah jadi. Nah, itu anak. Nah, Bapak minta kalian nanti di rumah segera untuk membuat gambar ilustrasi. Itu sebagai tugas kalian ya. Kalian buat gambar ilustrasinya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita perhatikan teks tentang gerak kupu-kupu. Nah, di sini kita akan menemukan ide pokoknya ya. Baik, kita baca bersama-sama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Baik, paragraf kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Paragraf ketiga. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, paragraf ketiga. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, anak-anak, sekarang kita mencoba untuk menemukan ide pokok ya. Nah, untuk paragraf pertama, ayo siapa bisa? Baik anak-anak, untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Ya, jadi pada paragraf pertama ini, ide pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian paragraf kedua, ayo siapa bisa? Nah, untuk paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ya, itu adalah ide pokoknya. Ya, ini juga pada paragraf kedua ini terdapat di awal paragraf. Nah, untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat, anak-anak bisa kerjakan di buku latihan ya. Nah, baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya. Yang pertama, yaitu menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf. Ya,
Jadi kalian baca teks secara keseluruhan, secara utuh, kemudian temukan kalimat utamanya dan temukan ide pokoknya. Yang kedua yaitu membedakan hewan avertebrata dan vertebrata. Pada intinya hewan vertebrata itu hewan yang bertulang belakang, ya. Sedangkan hewan avertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang membuat gambar ilustrasi. Nah, langkah-langkah pertama dalam membuat gambar ilustrasi itu yang pertama kalian harus menentukan temanya. Harus tahu dulu temanya. Kemudian yang kedua membuat sketsa, ya. Dibikin dulu sketsanya. Kemudian kalau sketsanya sudah selesai, tinggal kita mewarnainya sketsa tersebut, ya. Mewarnainya, kemudian jadilah sebuah gambar ilustrasi. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Apabila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar, ya. Dadah, sekian.